Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryasmi Asri, NPM 091058041923 dari kelas A. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang apa itu perlindungan hukum bagi rakyat. Perlindungan hukum bagi rakyat ada dua macam perlindungan hukum. Yang pertama yaitu perlindungan hukum preventif, memberikan rakyat kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definit. Artinya, perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Selanjutnya, perlindungan hukum di bidang perdata. Dalam hukum perdata yang mengatur tentang ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih telah merugikan pihak lain. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan salah satu pihak atau lebih, baik itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, suatu barang tentu akan merugikan pihak lain yang haknya telah dilanggar dalam pasal 1365 BW. Perlindungan hukum dalam bidang publik. Perlindungan hukum dalam bidang publik mengartikan bahwa adanya tindakan hukum pemerintah berdasarkan hukum publik. Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Karakteristik paling penting dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah keputusan-keputusan pemerintah yang bersifat sepihak. Tata urutan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Daerah. Perbuatan naskah akademik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, naskah akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai peraturan masalah tersebut. Proses perumusan kebijakan. Proses perumusan kebijakan adalah pengembangan kebijakan yang efektif dan dapat diterima untuk mengatasi masalah apa yang telah ditetapkan dalam agenda kebijakan. Yang terakhir, legal drafting. Legal drafting adalah kegiatan praktek hukum yang menghasilkan peraturan. Sebagai contoh, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.